Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Arsy Otomotif. Hari ini kita dapat motor Yamaha Jupiter Jet Robot. Jupiter Jet Robot ini kondisinya kalau misalkan di pagi hari motor susah hidup, berebed susah hidup, harus dicuk dulu baru hidup. Tapi kadang kala itu juga, kadang-kadang hidup kadang enggak. Kita coba tes hidupkan terlebih dahulu ya guys. Kita kunci kontak on kan, kemudian kita coba di selah. Ini masih dalam keadaan dingin, mesin masih dalam keadaan dingin, dan knalpot pun bisa dipegang loh. Kita tes hidupkan. Dan motor pun tidak mau hidup. Ini businya sering basah ya. Menurut punya motornya ini businya sering basah. Kita coba lihat, cek dulu businya. Sering mati ini businya guys, karena basah. Nah, ini untuk warna businya. Oh, kita coba. Nah, ini basah guys. Basahnya bau bensin. Kalau misalkan diganti pakai yang baru ini pasti hidup, cuman gak bakalan lama, tetap di pagi hari bakalan mati lagi. Dan tangan pun basah guys. Langsung saja kita bongkar di bagian karburatornya ya. Nah guys, kita sudah membuka untuk karburatornya. Maaf nggak saya record karena ya lumayan cukup memakan durasi waktu. Mungkin kita bakalan langsung cek di bagian dalamannya seperti apa, karena ini motor businya cepat mati, terus sering basah. Apabila motor susah hidup basah. Kita buka baut. Oke guys, kita langsung melakukan pembongkaran. Nah, sudah terlepas, kita pisahkan untuk karet karbunya tersebut, kemudian kita lepaskan untuk pelampung karbu, dan juga PJMJ-nya kita lepaskan menggunakan obeng min saja sudah cukup. Kemudian untuk PJ-nya sama kita lepaskan, dan untuk nozzle jetnya kita lepaskan. Semuanya kita lepaskan, kita protoli di bagian karburator. Nah, ini untuk main jetnya. Untuk main jetnya masih standar ya. Semuanya ini masih standar, masih ori. Ini untuk PJ-nya sama masih standar, belum dioprak-oprek ya untuk motor karbu ini. Nah, ini untuk serulingnya, ternyata di bagian seruling itu mengalami kotoran ya. Kotor itu banyak karat semacam air. Nah, ini yang disebabkan motor tidak bisa mau hidup ataupun susah hidup ya, karena tersumbat oleh kotoran. Jadi untuk bahan bakar tidak sempurna. Dan untuk di bagian venturi karbu Jupiter Jet Robot itu tergolong sempit. Jadi karbu ini sensitif pada berbagai kotoran di saluran udara. Kotor
kotor dikit aja dijamin motor pasti boros dan susah lamsang ataupun susah hidup. Nah, kita sebrot-sebrot saja pakai karbu cleaner ya. Nah, sampai kotorannya rontok keluar. Kalau misalkan nggak pakai karbu cleaner itu susah, nggak bakalan rontok untuk kotor-kotorannya. Jadi usahakan saja menggunakan karbu cleaner, cairan karbu cleaner. Bebas mau dari jenis merek apa saja juga boleh, mau aspirin, mau pesawat jet juga boleh. Yang penting bersih dan kinclong. Kita bersihkan di bagian lubang-lubang venturinya supaya si kotoran-kotorannya pada hilang. Nah, untuk di bagian ACV ataupun vakum diafragmanya sama kita bersihkan. Pokoknya sampai kinclong, sampai bersih. Apabila motor ini sudah melakukan pembersihan tapi tetap susah hidup, nanti saya bakal melakukan cowak di bagian needle jet, maksudnya di bagian needle jet. Kita cowaki agar BBM lebih cepat naik meski suplai angin kecil. Mudah-mudahan ini cuman sekedar kotoran saja ya, yang gara-gara susah hidup itu. Nah, sekarang sudah bersih di bagian serulingnya. Itu di bagian serulingnya sudah bersih, seruling needle jet. Nah, pokoknya harus sampai bersih, dan untuk lubang-lubangnya jangan sampai tersumbat karena lubang-lubangnya sangat kecil ya di bagian seruling. Nah, untuk di bagian vakum diafragma jangan sampai ada kebocoran ataupun karetnya terjepit untuk vakum diafragma, karena nantinya susah hidup ya, dijamin motor itu bakalan susah hidup. Nah, kita sesudah bersih kita rakit ya semuanya. Nah, kita semprot dulu pakai angin kompresor. Kalau misalkan ditiup pakai mulut itu kurang maksimal ya, mending kita gunakan saja kompresor kalau misalkan punya angin kompresor. Sesudah dibersihkan ataupun disemprot pakai angin kompresor, langsung kita melakukan perakitan di bagian karburator tersebut. Sekarang kan udah bersih, mudah-mudahan ini cuman perkara kotor saja ya, tidak ada lagi masalah. Karena sensitif untuk jenis karbu Jupiter Jet ataupun Pega, itu sensitif sama kotoran tersebut, jadi cepat susah hidupnya kalau misalkan banyak kotoran. Jangan lupa guys, sambil ngerokok sambil ngopi, karena ini cuman sekedar melakukan servis karbu, dan kita bakal tes motornya dihidupkan di pagi hari. Apakah motor sama seperti biasanya gitu susah hidup? Kalau misalkan ada perubahan, kalau misalkan gampang hidup, berarti cuman perkara kotoran saja. Kalau misalkan susah hidup, nanti saya bakal melakukan perubahan di bagian needle jet tersebut. Kita cowakin, setengahnya saja dicowak. Itu juga kalau misalkan tetap susah hidup. Nah guys, semuanya sudah bersih. Kita rakit untuk di bagian kepala needle jetnya, kita masukkan terlebih dahulu, harus sampai masuk ya. Udah masuk, kemudian untuk serulingnya kita masukkan, karena seruling gak bakalan terbalik, gak bakalan bisa. Kalau misalkan dibalikin juga gak bakalan bisa masuk ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita masukkan untuk MJ nya, kita kencangkan menggunakan obeng min
sekencang mungkin. Jangan terlalu kekencangan, nantinya takut patah. Karena ini rawan patah ya di bagian PJMJ. Kemudian PJ-nya kita masukkan sama kita putar searah jarum jam. Kemudian untuk di bagian pelampungnya kita pasangkan, dan pastikan ya untuk pelampung pada garis vertikal karbu. Jika terlalu rendah ataupun terlalu ketinggian, tinggal setel saja di bagian jarum pelampungnya. Gampang lah pokoknya guys. Sudah masuk. Untuk pelampungnya kita pasangkan untuk karet mangkok karbu ya. Jangan sampai terkena BBM. Kalau misalkan terkena sama bensin, nantinya bisa meral ataupun beka dan mengakibatkan kebocoran di bagian mangkok karbu tersebut. Kita kencangkan menggunakan obeng ya. Kita setel untuk anginnya terlebih dahulu. Ini udah mentok nih keluar. Kalau enggak, kemudian kita setel di bagian anginnya. Ini pentokin dulu sampai mentok ya, sampai mentok searah jarum jam, terus pokoknya sampai mentok. Nanti kita putar ke belakang berlawanan arah jarum jam. Kita setel di 1 putaran ataupun sampai 1 putaran setengah. 1 putaran kita tes dulu ya, jangan terlalu kebanyakan. Ini setelan pabrik ya, setelan utamanya. Ini setelan yang normalnya itu 1 putaran sampai 1 putaran setengah. Nah sesudah dipasang, kita cek di bagian vakum diafragmanya, takutnya ada kebocoran. Ini untuk vakum diafragmanya lokal ya, tapi masih lumayan bagus ya. Kalau misalkan yang ori itu lumayan cukup mahal. Nah guys, motor ini dalam keadaan di pagi hari ya, masih dingin nih. Ini masih bisa kita pegang dan kita coba mau hidupkan, apakah masih sulit untuk dihidupkan atau tidak. Kita tes setelah melakukan pembongkaran di bagian karbunya semuanya sudah terpasang, tinggal kita hidupkan di pagi hari apakah susah atau tidak. Nah guys, ini motornya enteng dan sekarang tidak susah hidup. Ini dalam keadaan dingin, mesinnya masih dalam keadaan dingin. Oke guys, kita coba hidupkan 1 kali lagi untuk motornya. Nah guys, motor pun 1 kali pencet ini enteng banget, langsung take jur, langsung nyala. Mungkin segitu saja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke teman-teman kalian semua. Terima kasih yang sudah mengikuti channel RC Otomotif. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi saja. Mungkin segitu saja untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap men.